Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Bungusya dengan NIM 18036025. Di sini saya akan mempresentasikan seminar literatur saya yang berjudul Degradasi Zat Warna Malesit Green dan Methyl Oren menggunakan metode semolisis dengan katalis TiO2. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang dari latar belakang. Pertumbuhan yang sangat pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi memicu manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, bermunculan berbagai permasalahan dalam kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu pada bidang industri, pencemaran zat warna organik dari limbah cair, di mana menurut Bakamidasi Pasami pada tahun 2016, industri-industri yang memakai industri-industri yang menghasilkan pencemaran zat warna ini adalah industri cat, kosmetik, dan juga tekstil. Dan menurut Sari pada tahun 2007, pencemaran pada limbah ini dapat mengganggu kehidupan mata air pada manusia, menyebabkan kanker, iritasi kulit dan mata, dan juga mengganggu saluran pencernaan bila tertelan. Beberapa zat warna yang banyak digunakan pada limbah cair tersebut. Salah satu zat warnanya yaitu malesit green dan juga methyl oren. Yang pertama itu malesit green. Menurut Barberidou pada tahun 2007, malesit green memiliki beberapa bahaya. Yang pertama, karsinogenis, mutagenesis, fraktur kromosom, dan juga toksitas pernapasan. Sedangkan pada methyl oren termasuk warna golongan azo, di mana golongan azo ini adalah zat warna yang tidak bisa didegradasi dengan lingkungan. Menurut Nur Hafiza et al. Pada tahun 2021, methyl oren ini bersifat memiliki bahaya karsinogenis, mutagenesis, toksitas pernafasan, dan juga dapat kerusakan bagi lingkungan. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mendegradasi zat warna ini dengan menggunakan metode semolisis, di mana metode semolisis ini merupakan metode advanced oxidation process, di mana pada metode ini kita akan mendegradasi zat warna menggunakan katalis TiO2 dan kemudian didapatkanlah hasil degradasi. Menurut Edu pada tahun 2001, zat warna ini memiliki semolisis ini memiliki keunggulan seperti dapat merusak senyawa organik dalam larutan. Tadi digunakanlah katalis TiO2. Ciri-ciri dari katalis TiO2 ini yaitu dia tidak beracun, tahan lama, biayanya cukup murah, dan juga memiliki kemampuan besar untuk secara oksidatif mendegradasi polutan organik. Katalis ini memiliki keunggulan. Menurut Handoko pada tahun 2021, dia mampu mengaktifkan seluruh partikel dari semua katalis. Tujuan dari seminar saya kali ini adalah menjelaskan bagaimanakah degradasi zat warna malesit green dan methyl oren menggunakan metode semolisis dengan katalis TiO2. Yang pertama itu pembahasan. Proses degradasi menggunakan aktivitas zona katalis ini dapat menggunakan ultrasound dapat dilihat pada gambar dengan pembentukan radikal hidroksil dari getaran ultrasonik terhadap katalis TiO2. Dapat dilihat, air dapat langsung terurai dengan membentuk radikal OH dan radikal H. Sedangkan oksigen terurai membentuk atom oksigen yang bereaksi dengan air kemudian radikal OH, di mana elektron pita konduksi dan valensi celah pita dihasilkan pada permukaan dari katalis TiO2 dengan menggunakan getaran ultrasonik dan juga dapat bereaksi dengan permukaan ion hidroksil dan air yang menghasilkan radikal hidroksil. Pada saat yang sama, elektron bereaksi dengan terabsorpsi suatu molekul oksigen dan menghasilkan radikal anion superoksida dan juga radikal OH yang memiliki oksidasi sangat baik untuk mendegradasi zat warna. Dapat dilihat dari bukti fisik dari pendegradasi zat warna ini, yaitu warna pada zat warna akan menghilang melalui dari reaksi radikal OH dan radikal oksigen tadi dengan menghasilkan CO2, H2O, dan mineralization
yang tidak bersifat toksik. Selanjutnya yaitu degradasi zat warna malasik green dengan menggunakan katalis TiO2 dengan variasi waktu, di mana dapat dilihat pada grafik peningkatan persen degradasi dari zat warna sebanding dengan bertambahnya waktu disebabkan karena semakin banyaknya radikal OH yang terbentuk, sehingga dapat merusak dari struktur malasik green dan juga membentuk mineralisasi yang tidak toksik. Pada penambahan katalis, dapat dilihat memicu meningkatnya degradasi, dengan dapat dilihat pada waktu optimumnya degradasi yaitu sebanyak 80%. Selanjutnya yaitu degradasi zat warna metal oranye dengan menggunakan katalis TiO2. Dapat dilihat pada grafik aktivitas sonokatalik dari kristal TiO2 dengan interval waktu 25 menit sampai 90 menit terhadap degradasi metal oranye. Dapat dilihat pada waktu 75 menit, degradasi zat warna ini meningkat sebesar 60,75%. Dan degradasi polutan dan dapat dilihat degradasi polutan organik dengan gelembung ultrasonik butuh energi yang besar dan juga waktu reaksi yang lama. Oleh karena itu, untuk mempercepat reaksi pada proses sonolisis ini, kita membutuhkan katalis TiO2, di mana katalis ini dapat mempercepat proses degradasi dengan sonolisis. Tapi dapat dilihat pada grafik, pada menit ke-90, degradasi mengalami penurunan dikarenakan berlebihnya H2O2 yang dihasilkan proses sonikasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan kedua zat warna ini mampu didegradasi dengan menggunakan metode sonolisis dan juga dengan menggunakan bantuan katalis TiO2. Sekian dari saya. Terlebih dan terkurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.